Halo, udah live belum nih? Apakah udah bisa kelihatan semua? Eh, Harap dibantu confirm ya kalau misalkan gambarnya nggak jelas, suaranya nggak kedengeran, bisa langsung komen di bagian komen supaya kita tahu. Jadi bisa harap dibantu. Siap, terima kasih semuanya. Jadi selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di crowdcast event kita dari Notion Indonesia. Jadi mungkin kalau ya mungkin ada yang belum tahu, kita komunitas Notion, pengguna Notion yang ada di Indonesia. Jadi ya mungkin untuk klarifikasi aja, kita bukan bagian resmi dari Notion itu sendiri. Kita kumpulan pengguna yang sangat antusias terhadap Notion. Dan terima kasih teman-teman sudah datang. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen kegiatan akademis, karena kelihatannya cukup banyak pengguna Notion yang berasal dari kalangan baik itu mahasiswa ataupun pelajar. Dan kemarin waktu kita mulai juga ya sekitar Agustus September, kebetulan kan juga awal dari tahun ajaran baru ya. Jadi banyak tuh pengguna Notion baru yang mungkin masih sedikit bingung gimana sih cara pakainya, biar optimal gimana, biar bisa memanfaatkan Notion dengan semaksimal mungkin gimana. Nah, malam ini kita kedatangan salah satu kontributor juga di Notion Indonesia, yaitu Mbak Ica. Sebelah sini semoga nggak salah, atau sebelah sini, tergantung dari screen-nya. Mungkin pertama silakan perkenalan dulu Mbak Ica, siapakah Anda sebenarnya? Oke, selamat malam semuanya. Deg-degan pertama kali, tapi nggak apa-apa. Selamat datang di event kita yang keberapa ya? Kedua kan tadi ya? Nama aku Indonesia sih ini baru yang pertama sih. Ya. Sebelumnya gue pernah live, tapi ya hitungannya masih Notion Singapura lah. Maksudnya Notion Indonesia belum fully established. Oke, mantap-mantap. Perkenalkan, nama aku Ica. Kalau aku salah satu kontributor buat Notion Indonesia. Kalau yang join grup Telegram kita pasti tahu kalau aku juga ada di sana dan sering jawabin pertanyaan. Gitu. Sekarang aku kerja sebagai asisten riset di salah satu universitas di Bandung. Silakan tebak sendiri. Dan aku juga baru wisuda sebenarnya. Jadi kayak fresh from the oven, dan harapannya hari ini malam ini bisa bantu teman-teman semua untuk memaksimalkan Notion lah, karena berhubung kayaknya kita bakal di rumah terus dan sampai nggak tahu itu juga kapan, jadi lebih baik dimaksimalkan apa yang kita punya di rumah. Ya, betul. Udah nih perkenalannya. Kayaknya udah cukup. Ya, jadi karena memang banyak kegiatan di rumah, ya mungkin salah satu kita bisa ngisi waktu juga supaya nggak terlalu gabut di rumah, supaya kegiatan perkuliahan, PR segala macam bisa lebih termanage lah, terkontrol. Nah, hari ini kita bentuknya tutorial ya, bisa dibilang, atau kalau yang global biasanya nyebutnya building from scratch. Tapi mungkin nggak scratch amat lah. Jadi kalau misalkan dari teman-teman ada pertanyaan, ada fitur tertentu dari Notion yang pengen tahu gimana sih cara pakainya, cara bikinnya gimana, kayak saya nggak tahu, mungkin pengen tahu mengenai formula, pengen tahu mengenai roll up atau relation database segala macam, akan ditunjukkan di sini. Tapi kalau memang ada request, silahkan di ask a question, disebut aja kira-kira gimana sih cara pakainya ini, gimana sih cara pakainya itu, gimana caranya gini, gimana caranya gitu, supaya nanti kita bisa tunjukin juga. Jadi selain sistemnya, sedikit technicalities dari Notion-nya juga bisa tercover di sini. Right.
Kalau begitu silahkan Ica, karena Ica yang akan ngelit sharing sessionnya, tutorial sessionnya. Silahkan Ica, dimulai. Oke. Support Sip. Kalau aku kecepatan ngomongnya atau kurang jelas atau kurang zoom in atau bahkan kurang zoom out, tolong bilang aja ya. Oke, jadi ini adalah udah kelihatan? Udah kelihatan? Oh, udah, sip. Jadi kita beneran bukan building from scratch sih sebenarnya. Aku bisa nunjukin nanti tergantung dari pertanyaan yang masuk ke kolom pertanyaan itu apa, aku bisa nunjukin gimana cara aku menggunakannya di Notion. Tapi mungkin untuk sekarang kita coba bahas dari yang apa ya, dari kebutuhan primer manajemen kegiatan akademisi aja gitu ya. Silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, Hegi tolong bantuin aku ya. Siap. Nah, kalau menurut aku sebenarnya ini tergantung. Kalau dari aku sendiri, ketika aku buka Notion, aku pengen lihat dalam seminggu itu ada apa aja sih, apa sih mata kuliah yang ada di dalam minggu itu tuh apa aja sih gitu. Jadi kalau aku sendiri, aku pribadi menyarankan bikin dulu semacam mata kuliah yang ada dalam setiap minggu. Dan selama aku mengikuti event Notion ini, aku sering nemu atau sering lihat pertanyaan gimana sih caranya bikin event berulang, karena semua biasanya orang-orang makanya kalender view kan. Kalau ada yang belum tahu kalender view yang ini. Biasanya orang makanya ini. Tuh, dan kadang-kadang yang harus kita tahu adalah sebenarnya ini tuh bukan kalender, ini adalah suatu database yang ditampilkan dalam bentuk kalender di grup dalam tanggal-tanggal sehingga membentuk kalender gitu. Nah, kalau aku pribadi nggak pakai ini untuk menampilkan ini ya, untuk menampilkan mata kuliah dalam satu minggu aku. Tuh. Aku biasanya pakai ini. Oh, enggak, aku tunjukin dulu deh. Tunjukin punya aku. Jadi karena dulu aku punya dashboard namanya learning, dan sekarang ini nggak aku pakai lagi karena aku udah lulus kan. Jadi dipakainya buat online course doang. Cuma dulu aku punya ini, database ini namanya class, dan dia dalam weekly view. Nah, ini bisa banget dipakai buat bikin daftar mata pelajaran atau mata kuliah yang ada dalam satu minggu. Dan ini jauh lebih efektif sih menurut aku daripada kalender view, karena view-nya kan tetap. Jadi kalau aku buka dashboard ini, aku bakal selalu melihat ini gitu. Dulu ini ada banyak mata pelajaran dan mata kuliahnya, tapi sekarang karena udah nggak kepake, jadi aku itu lagi aku toggle, aku sembunyiin. Jadi paling kita mau bikin itu dulu aja ya. Namanya Kanban board. Tulisannya. Nah, biasanya sih aku pakai full width karena lebih gede kan. Nah, biasanya mulainya kita kayak gini. Paling bisa kita bikin dengan judul yang sama. Ini kita hapus, ini hapus juga. BTW, sebenarnya boleh juga sih nggak pakai ini. Jadi terserah kalian yang gimana. Cuma di sini aku pengen ngajarin aja gimana caranya memaksimalkan Notion itu, karena ketika kita punya satu database itu bisa nyambung ke beberapa database lainnya dan bakalan lebih powerful daripada kita cuma bikin kolom-kolom berisi tulisan aja. Nah, kita coba ya. Nah, ini seneng. Salah satu keunggulan Notion ya dengan konsep database, kita bisa nunjukin informasi sesuai dengan bentuk yang kita pengen. Nah, jadi ketika aku buka laptop, aku mau lihat ini, aku mau tahu di setiap hari tuh aku ada kelas apa sih gitu. Kalau misalnya dulu aku pakai Notion ya, soalnya aku juga baru pakai Notion tuh sekitar
semester 7 apa, dan itu udah jauh banget dan merasa aduh kenapa ya dulu nggak pakai ini, kayak udah tahun lalu banget. Nah, di sini kita bisa assign properti yang kita mau buat kelas itu. Misalnya kita punya kelas apalah bilang kalkulus. Dan ini kita bisa bikin ini hari day. Nah, karena kita udah punya properti hari ini, aku merasa nggak butuh ini lagi sih, merasa nggak butuh properti tanggal lagi. Jadi kita bisa skip itu kalau mau, karena ini akan stay kan, at least sampai semesternya berakhir. Jadi kayaknya kalau aku pribadi merasa redundant, jadi nggak perlu lagi. Gitu. Paling yang mau aku bikin adalah semester, kita bisa bilang ini semester 8 deh, ngikutin yang kemarin aku. Terus aku bisa ngasih nama dosen. Nama dosen biasanya ditulis aja atau relate ke database lain tuh? Aku atau pakai teks atau pakai select gitu misalkan? Aku nggak pakai select sih, karena dosennya tapi bisa banget pakai select. Tapi kalau dulu aku pakainya nggak pakai select. Aku misalnya pakai ini Mister siapa ya, gila. Ini tidak menyinggung nama siapapunnya gitu. Dan kadang aku bikinnya kayak gini karena aku anaknya suka telat. Jadi kalau misalnya kalkulus ini boleh telat, aku centang dan nanti bakal kita bisa lihat di sini. Dan informasi yang cukup penting ya. Cukup penting karena karena kan itu, jadi ini bisa diatur sesuai yang kalian mau aja. Misalnya semester 8 juga ada apa ya, fisika, udah semester 8 tapi kuliahnya fisika dasar apa, atau kita bikin yang sesuai sama aku kemarin deh, tugas akhir semester 8 kan, dosennya bisa siapa. Nah ini bisa banget kalian coba atur-atur, sesuaiin tiap harinya itu ada apa, dan bahkan bisa ini juga, bisa ngasih jam. Misalnya di sini ada jam 9.00 sampai 11.00 WIB. Dan kalau misalnya dulu aku semester 7 belum ini kan, belum karantina, jadi nggak pakai web conferencing. Tapi mungkin sekarang karena kita udah semuanya udah web based, ini bisa dimasukin. Jadi mungkin setiap mata kuliah mungkin atau setiap mata pelajaran punya satu URL yang berbeda mungkin, atau sama. Kalau sama semua juga nggak apa-apa dimasukin. Yang penting ketika aku buka dashboard ini dan aku lihat, aku bisa langsung ngeklik itu. Misalnya ya zoom.com, nggak tahu. Ya, bisa juga buat ini ya, e-learning materialnya ya, kayak Google Classroom atau apa tuh, kayak e-learningnya lah. Biasanya kan dosen suka upload PDF lah, PPT lah ke situ tuh. Benar. Nah, kalau udah kayak gini kan udah enak nih, udah tinggal klik lah, terus udah ketahuan jam berapa dan dosennya siapa. Jadi kita bisa langsung pas kita buka ini tuh langsung kelihatan, oh ini tuh kayak gini, oh ini boleh telat gitu. Ini pokoknya boleh telat aja yang paling penting. Oke. Nah, dan ini sebenarnya juga bisa kalau misalnya kalian mau pakai kalender juga nggak apa-apa, tapi kalender itu adalah, nah ketika kita nggak input tanggal, dia nggak akan keluar ke view kalendernya kan, dan kalender ini akan bergerak atau berubah sesuai dengan tanggal sekarang. Jadi mungkin ketika nanti kita udah di November, apa yang kita buat di Oktober ini udah nggak kelihatan lagi. Jadi menurut aku kalender ini sebenarnya bagus, tapi untuk menampilkan jadwal mata kuliah menurut aku kurang sih di aku, dan aku lebih suka tampilan yang seperti ini. Tapi kalau kalian merasa
itu yang lebih cocok untuk kalian nggak apa-apa. Nah, oke. Nah, sekarang lanjut ke apa? Apakah ada request? Oh, enggak, langsung aja. Langsung aja. Oke. Kita bikin apa ya, kalau aku bilang tugas lah, tugas. Kita bikin tabel dulu deh. Nah, coba kita bilangin tugas. Nah, oke, kita bilangin tugasnya apa. Nah, baru di sini kita mau mungkin nge-assign tanggal, karena penting kan kalau misalnya kita lewat deadline atau segala macam, bingung nanti. Misalnya ada tugas atau enggak, ya ada laporan praktikum. Nah, paling yang mau aku tekankan di sini harus mungkin ada beberapa yang definisi tanggal di sini adalah deadline mungkin. Ada juga yang definisi tanggal di sini adalah tanggal ngerjainnya gitu. Jadi beda-beda dan silakan disesuaikan aja. Kalau aku pribadi, aku lebih suka ini sebagai ini sih, do. Jadi bukan DO ya, DO, bukan DUE. Kalau DUE kan berarti deadline-nya kan. Iya. Nah, yang paling aku suka dari Notion adalah konsep relational database ini. Jadi yang belum tahu konsep relational database itu, dia adalah apa ya? Dia bisa menghubungkan antar database dengan database lainnya. Jadi ketika ntar aku coba tunjukin ya. Jadi misalnya ketika aku hubungin ini sama kelas ini, aku bisa langsung bilang dia adalah mata kuliah satu enggak fisika dasar deh, fisika dasar. Nah, jadi ketika aku buka fisika dasar ini, ini fokus. Ketika aku buka fisika dasar ini, aku bisa langsung kelihatan, oh tugas yang belum aku kerjain itu ini loh gitu. Tugas yang belum aku kerjain itu laporan praktikum, dan ketika aku buka laporan praktikumnya ini bisa langsung ketahuan aku harus melakukannya itu tanggal berapa, ngerjainnya kapan gitu. Nah, paling balik lagi ke fitur terbaik Notion menurut aku adalah kalian bisa menampilkan ini tuh dalam bentuk apapun, dalam tampilan apapun. Kalau kalian mau pakai view calendar juga nggak apa-apa, mungkin kalian senangnya kayak gitu, atau mungkin kalian mau pakai fitur Kanban board lagi, karena aku suka banget sih pakai fitur Kanban board. Nah, kenapa aku suka fitur Kanban board? Karena aku orangnya sebenarnya nggak meng-assign tanggal sih. Aku pakai fitur ini, aku aku terinspirasi sama setupnya Marie Pulin. Kalau kalian tahu, itu salah satu seleb Notion di luar. Ratu Notion katanya. Ratu, ya bener, kayak kanjeng maminya Notion gitu. Nah, jadi yang dia lakukan adalah, dan ini sistem yang aku pakai sampai sekarang, sampai yesterday, tomorrow. Next. Nah, jadi yang aku lakukan adalah aku nggak pakai tanggal, aku mungkin pakai tanggal. Kalau di aku tanggal itu ketika, jadi gini konsepnya, aku nggak akan meng-assign tanggal kalau tidak ada konsekuensinya gitu. Jadi kalau misalnya dia berdeadline baru aku assign tanggal, tapi kalau misalnya dia bisa dilakukan sepanjang aku lihat itu, aku nggak akan assign tanggalnya gitu. Jadi misalnya kita bisa bikin mata kuliahnya ini apa. Nah, ini kan bisa kelihatan kalau misalnya kita mau bikin ini jadi ada ikonnya juga bisa. Wah, pinter juga nih ikonnya. Pas banget ya. Pas banget.
Nah, jadi dengan view yang kayak gini, aku bisa langsung tahu, oh ini tuh laprak, atau di sini ada paper, atau mungkin besok aku harus ngerevisi tugas akhir. Nah, itu. Nah, ini semuanya bisa kelihatan di aku. Kalau aku sih kayak gitu. Ini kalau kalender kadang-kadang nggak kelihatan. Cuma kalau memang kalian lebih suka pakai kalender nggak apa-apa. Nah, jadi semisal aku punya kayak banyak tugas nih, kayak banyak banget tugas aku. Biasanya kalender kita pakai kalau pengen ngelihat yang keseluruhan. Ya benar. Yang udah lewat, yang masih lama, itu biasanya lebih enak di kalender. Benar. Jadi kalau aku biasanya aku lihat ini, misalnya tugas aku dalam seminggu ini sebanyak ini. Jadi aku bisa pindah-pindahin kira-kira yang hari ini aku mau ngapain aja. Kira-kira besok aku bakal ngapain aja. Dan bakal ketahuan tiap harinya aku ada berapa sih yang harus aku kerjain gitu. Seperti itu. Kalau aku kecepatan boleh banget ya di stop atau coba ditanya. Kalau misalnya dia mau nanya lain juga nggak apa-apa. Ica berarti tiap hari lo review ya? Tiap malam mungkin review besok mau ngapain aja gitu? Nah, iya. Jadi mungkin aku bakal tunjukin setup aku deh. Karena agak berhubungan. Nah, jadi sekarang ini aku kan udah nggak belajar, maksudnya ya udah nggak kuliah, jadi aku cuma ngikutin online course aja. Sekarang yang lagi aku ikutin ada 2, dan ini bisa dilihat. Salah satunya kayak gini. Nah, jadi ini ada statusnya learning, berarti yang lagi aku ikutin sekarang, terus linknya di Coursera, dan kalau kalian bisa lihat aku nggak pakai tanggal sama sekali karena aku ngerjainnya di jurnal, aku ngelognya di jurnal. Nih baru di jurnalnya aku sambungin ke via relational database tadi. Nah itu, dan di badan dari si course-nya ini yang sebenarnya ekuivalen sama mata kuliah lah, di dalamnya ada banyak database lagi karena semuanya terfilter ke dalam berkat hubungan relational tadi, kita beneran bisa ngefilter kalau course-nya ini cuma tampil kayak kita bilang ke Notion aku pengen di dalam ini cuma ada course yang ini, jadi Notion beneran bakal oke, kita coba yang ini gitu. Kita cuma bakal nampilin untuk course yang ini, karena kalau misalnya aku pakai table view itu bakal nampilin semua catatan aku, dan ini banyak banget Kak. Sebenarnya enggak sih, enggak banyak banget, cuma kita kan mau ini terfilter. Nah, saya tunjukin kali itu nanti filtering gimana caranya. Oh iya benar. Nah, di bawahnya lagi juga ada nih task aku. Jadi semua tugas, misalnya kalau aku mau aku ada assignment atau aku ada exercise yang mau aku kerjain. Nah, di sini tuh udah pre-populate. Jadi kayak begitu aku ngeklik udah langsung ini areanya study dan bakal dikerjain nanti. Kalau misalnya dunia hari ini bakal keluar hari ini berkat formula, dan nanti aku bakal nge-link ini ke jurnal aku. Ini agak lama. Karena jurnal misalnya hari ini. Dan projectnya ini berhubungan, tapi enggak sih, kalau misalnya ini studies, aku bakal langsung hubungin ke studiesnya. Dan dan misalnya ini studies, aku bisa langsung pakai template dan bakal langsung muncul ikonnya. Oke, mungkin semoga bisa menginspirasi dan sedikit memperjelas lah. Oke, tadi filtering ya berarti ya? Coba kita bikin apa ya?
bikin tugas lagi deh, bikin PR kalkulus. Nah, di Notion itu kita bisa memfilter apa yang mau kita lihat tuh sebenarnya bisa difilter tergantung properti yang kita bikin. Misalnya aku cuma pengen ngelihat tugas yang dari matkul kalkulus. Nah, dia otomatis akan memfilter dan menampilkan tugas-tugas yang cuma dari mata kuliah kalkulus dan yang lainnya nggak akan ketampilin gitu. Dan ini menurut aku sangat sangat ini sih, sangat praktis. Apalagi kalau misalnya aku mau bikin Nah, tapi biasanya aku nggak pakai kayak gini sih. Aku nggak pakai filter. Kalau di luar di dashboard kayak gini aku nggak pakai filter. Cuma aku mungkin pakainya di dalam sini. Coba kita jadi ini ya. Fluid. Apa tadi namanya? Tugas. Nggak bisa. Ya kalau ada yang belum tahu, kita bisa bikin kan tadi kita punya tugas nih, kita punya database tugas di luar ini kan, di dashboard tadi manajemen kegiatan akademis ini. Nah, database itu bisa kita tampilin lagi di dalam dimanapun yang kita mau dan kita bisa filter lagi. Misalnya tadi aku mau pakai board, kan ini sama ya, sama. Ini kita bisa filter supaya yang ada di dalam kalkulus ini cuma tugas yang berhubungan sama kalkulus. Gitu. Itu deh, lebih keren kan. Dan sebenarnya aku nggak tahu, mungkin Hegel lebih ngerti tentang formula, tapi aku jarang banget pakai formula. Tapi misalnya kalau jadi kalau misalnya kita mau set deadline, katakanlah ini ada deadline-nya. Di sini juga bisa di set deadline-nya dan misalnya deadline-nya besok tanggal 12. Kadang-kadang aku suka bikin, dulu sih, sekarang udah enggak. Aku suka bikin formula. Kalau misalnya udah 1 hari sebelum hari hanya sebelum deadline. Apa ya kira-kira ini sama aja. Tapi aku udah lupa sih ini formulanya apa. Jadi kayak kalau hari ini adalah 1 hari sebelum pengumpulan tugas, nanti dia bakal muncul today gitu atau besok gitu. Nah, tapi aku udah lupa formulanya apa. Jadi nggak bisa aku tunjukin sekarang karena aku udah lupa. Biasanya aku kopas sih, cuma mungkin salah satu resource yang paling aku senengin buat lihat-lihat formula tuh ada sih Notion VIP tuh bisa banget. Tapi yang paling banyak aku pakai tuh di Notion-nya ada namanya Notion Pro, namanya Ben something. Itu ya, dia punya, nanti mungkin aku bakal kasih linknya setelah ini atau ntar aku coba cari. Dia punya resource banyak banget, jadi banyak banget formula atau contoh-contoh yang bisa dipakai. Ada yang bisa ngitung hari kerja, ada yang bisa ngitung berapa checklist, segala pokoknya banyak, dan itu berguna banget sih. Nanti mungkin bisa dicek masing-masing aja ya. Ini papernya ini. Dan kalau misalnya ntar, jadi kita bisa tampilin juga kalau misalnya hari udah tinggal besok menuju pengumpulan, itu bisa kita tampilin di sini. Bakal tampil, tapi berhubung isinya ini nggak ada, jadi nggak nampil kemana-mana. Seperti itu. Ini kalau misalkan ada yang join Discord-nya Notion, Discord-nya Notion Community, itu banyak resource juga di situ, dan satu-satunya orang yang dianggap sebagai legend itu namanya Ben. Dan itu Ben yang dimaksud Ica. Nah, tadi saya udah kirim
Saya udah kirim linknya di chat box. Nanti bisa dicek aja. Dia punya banyak sekali resource mengenai Notion. Dia benar-benar legend lah di Notion community. Benar-benar. Aku boleh jawab pertanyaan nggak, Hegi? Boleh. Oke. Ada yang mau request topik manajemen organisasi menggunakan Notion. Boleh. Aku dulu pakai, nanti kita coba ya. Terus kakak pakai Notion buat note taking juga atau hanya untuk tracking akademis? Kalau juga nyatet, kakak pakai teknik Cornell atau teknik apa kak? Terus di Notion bisa buat mind mapping nggak ya? Thank you kak. Oke. Jadi kayaknya aku bakal nunjukin yang kedua dulu, berhubung yang pertama bisa aku demonstrasiin, tapi agak panjang, jadi aku coba jawab yang kedua dulu ya. Aku pakai, cuma gak banyak karena aku pakai Notion pribadi baru masuk semester 7 dan mata kuliahnya udah sangat dikit, jadi aku jarang aku gak pakai lagi gitu karena semester 7 kan masih pergi kuliah kan ya, jadi nggak pakai Notion. Tapi kalau misalnya buat tugas akhir kemarin aku pakai, jadi kalau udah note taking tuh udah enggak sih, cuma mungkin aku bisa tunjukin note taking aku selama aku ini kali ya ngambil online course, karena aku ngambil banyak sih dan sebenarnya nggak pakai teknik Cornell, aku enggak sih, bingung. Tapi kalau mind mapping nggak bisa bikin Notion, tapi bisa embed, ada namanya ini whimsical kalau mind map. Ya, jadi sayangnya di Notion kita belum bisa gambar-menggambar ya. Tapi kalau kita punya gambar atau kita pakai platform lain untuk bikin gambarnya, bisa kita embed di Notion. Benar. Mungkin tadi buat yang nanyain note taking aku, kalau kalian lihat di learning-nya yang tadi misalnya. Apa ya? Ini course note sebenarnya note taking aku juga, cuma karena aku filter dari the past week dan past week aku nggak ngapa-ngapain, jadi nggak ada apa-apa. Bisa dicek di sini misalnya yang bagus deh, yang bagus tuh yang di sini. Yang di sini aku juga bikin di, nah ini sih harusnya bagus. Nyari yang bagus dulu karena mau bikin. Oh bukan yang ternyata ya. Nah ini yang mau aku tunjukin juga ke kalian bisa banget bikin semacam rangkuman dari catatan kalian. Ini aku bikin di sini karena aku mau lihat nih, kalau misalnya pas aku datang ke dalam course ini, aku mau lihat ini tentang apa sih catatannya. Jadi aku nggak usah buka-buka lagi untuk tahu aku nyatet apa aja. Kayaknya tadi udah buka ini deh. Nah, jadi aku bikinnya kayak gini beneran. Sebenarnya kalau note taking tuh tergantung preferensi masing-masing sih menurut aku, karena cara belajar orang kan beda-beda. Kalau cara belajar aku kayak gini, aku beneran aku ngasih foto, terus ini ada catatan aku, ini jawaban aku, ini jawaban sebenarnya, terus ada grafik juga. Ini grafiknya gambar BTW, jadi jangan takut. Maksudnya di Notion emang belum bisa bikin grafik, tapi bisa bikin grafik dari resource-nya William Nutt. Nanti coba kita itu ya ada kan ya, Hegi ya, Notion.vip? Ada. Kalau misalkan kita mau nampilin chart, cukup banyak opsinya. Baik itu Notion VIP, ada juga yang namanya Potion, dia bisa menampilkan chart dari data yang ada di Notion. Tapi kalau misalkan datanya ada di luar Notion, mungkin kayak di Google Sheet, selama bentuknya online, itu bisa langsung di-embed ke Notion page-nya. Oke, benar-benar. Nanti mungkin bisa dicek ya. Terus aku mau jawab yang tadi, yang pertama itu yang tentang organisasi.
aku juga dulu memanage organisasi di Notion lumayan sedikit, jadi tapi nggak banyak. Nah, yang paling yang mau aku tunjukin adalah aku pakai ini. Jadi aku tambahin, karena PR ini kan PR kalkulus. Jadi ini adalah akademis lah, akademis. Tapi aku juga bisa bikin area untuk organisasi. Misalnya organisasi aku apa, UKM lah, UKM apa gitu. ABC. Nah, kalau udah kayak gini, aku udah bisa bikin misalnya harus apa ya, harus sebar kuesioner. Nah, paling yang mau aku apa ya, semacam kasih tahu juga, ada baiknya kita punya database terkait tugas-tugas yang selain akademis. Jadi misalnya, jadi kita punya database yang isinya adalah proyek-proyek besar, dan di situ kita bisa bikin semacam, jadi kita anggaplah ini deh, kita coba bikin ya. Sebut lagi, maaf ya guys, aku pakainya board terus, soalnya lebih gampang. Karena tadi kan, aku biasanya gini sih, kalau tugas yang ada di database ini, yang di database today, tomorrow, next, itu tuh menurut aku pribadi adalah sesuatu yang bisa dilakukan dalam sekali duduk atau satu malam, jadi langsung kelar. Tapi kalau dia adalah sebuah tugas besar atau kerja kelompok atau sesuatu lah yang butuh lebih dari satu step, itu aku biasanya bikin yang namanya project. Jadi dia beda, dia essentially adalah tugas, adalah sesuatu yang harus aku lakukan, tapi dia tuh terdiri dari banyak step gitu loh, dan nggak bisa aku masukin semua di dalam tugas ini, di dalam database tugas ini, karena bingung dan liar gitu, liar namanya. Jadi yang aku sarankan adalah kalau misalnya kita mau membuat mau manage organisasi juga di dalam Notion, adalah bikin ini. Misalnya ini akademik. Aku bikin lagi organisasi. Jadi kan misalnya akademik apa sih ini, tugas atau tugas akhir nih, tugas akhir ini masuknya proyek juga, karena nggak bisa selesai dalam sekali duduk kan, harus melewati berbagai macam rintangan. Nah, rintangan. misalnya organisasi tadi UKM apa, UKM ABC. Nah, UKM ABC, terus kita bisa bikin juga kita itu, atau enggak organisasi, jangan deh, panitiaan lah, panitiaan X. Biasanya pensi atau volunteer segala macam. Nah, di sini date-nya bisa kita ubah. Jadi rentang waktunya, misalnya kepanitiaan ini dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober. Terus aku bikin lagi, balik lagi ke relational properties-nya. Ini aku sambungin ke tugas. Tugas, oke. Kita sebut task lah ya. Ini juga deh, karena skalanya udah bukan akademik lagi, kita coba bikin dan jadi tes. Nah, ketika kita punya suatu sesuatu yang harus diselesaikan dalam kepanitiaan atau organisasi, misalnya ini apa ya tadi, program kerja ABC. Nah, jadi di sini tuh kita bisa bikin kira-kira step-stepnya untuk melaksanakan menyelesaikan si kepanitiaan atau apapun yang kita ditugaskan ini, kita bisa kita breakdown gitu. Misalnya yang pertama aku harus rapat, tapi biasanya kalau rapat aku pakai kalender sih, tapi nggak apa-apa. Misalnya jadwalin rapat. Nah di sini baru kita bisa sambungin ke tadi, ke proyeknya. Terus deadline-nya misalnya tanggal segini, terus karena dia bukan
akademik, misalnya tadi salah organisasi deh, biar nggak banyak sih organisasi. Terus nah, jadi kelihatan si tugas ini tuh jadwalnya rapat ini tuh bagian dari proyek apa sih gitu, dan semakin banyak kita bikin misalnya tadi sebar kuesioner bagian dari ini juga. Jadi semakin banyak yang kita masukkan ke dalam proyek tadi, itu di sini kita bisa lihat apa aja sih yang harus kita lakukan, dan ini jadi kelihatan banget gitu. Atau kalau misalnya kalian mau bikin, misalnya ini kan kelebaran nih skalanya organisasi kegedean, kalau misalnya kalian mau jadi ini kepanitiaan X, terus ininya jadi di bawahnya adalah program kerjanya, ya juga nggak apa-apa, tergantung masing-masing. Karena aku sekarang udah nggak aktif di kepanitiaan lagi karena udah alumni, ya jadi aku cuma jadi misalnya kayak side project, nggak spesifik kepanitiaan X, organisasi Y gitu, enggak gitu deh. Jadi ketika kalian buka ini tuh bakal ketahuan, oh ini aku harus jadwalin rapat, ini aku harus sebar kuesioner, terus aku harus mengkaji apa gitu. Jadi kelihatan oh ini step-stepnya ini apa aja, dan bakal bisa kita ini juga. Misalnya hari ini aku udah selesai, oh iya aku lupa ngasih tahu, misalnya aku mau jadwalin rapat hari ini gitu. Terus mengkajinya besok, sebar kuesionernya juga besok. Dan yang satu yang paling aku suka adalah, ini lupa aku tunjukin sih ke kalian tadi, kalau filternya Notion itu juga bisa nunjukin mana yang mana task atau ya tugas yang udah selesai sama mana yang belum gitu. Jadi kita bisa nambahin dan gimana, dan ini adalah properti checklist, misalnya aku taruh di atas, jadi dan aku tinggal tampilin di properties, ini aku tampilin dan aku mau taruh di atas. Nah, jadi kalau misalnya ini hari ini udah, hari ini udah, keren kan? Nah, kerennya lagi adalah kita juga bisa nunjukin kalau misalnya tugas ini udah dikerjain, udah jangan ditampilin karena bisa rancu. Nah gini, jadi yang aku suka adalah kayak merasa satisfying banget. Jadi aku udah ngerjain PR. Iya. Kalau udah nggak ada, rasanya wah hari ini kita bekerja gitu. Misalnya kita, oh udah selesai nih, apalagi yang bisa aku kerjain ya, aku pindahin ke sini. Terus ini udah selesai, wah udah seneng banget rasanya. Kayak wah hari ini produktif banget gitu. Jadi kelihatan apa aja yang udah selesai, dan mungkin kita bisa nampilin juga misalnya nih mana aja yang tugas yang udah kita selesaikan. Kan tadi dan is not done kan, jadi masih kosong kan, ini kita bisa ubah, jadi kita bisa tahu kira-kira apa aja yang udah selesai. Dan wow, ketika kita melihat kita hari ini udah bekerja banyak, rasanya tuh ingin self reward gitu, kayak wow keren gitu. Jadi kayak gitu. Sudah selesai tugas, waktunya main gitu. Bener guys, harus banyak main juga. Usul Ica bullet journalingnya Rider Carol pakai Notion. Oh iya, makasih, nanti aku cek. Tapi aku belum cek sih, nanti aku cek. Tapi aku selama ini pakai bullet journalnya Marie Pauline. Dia ini aku banget kiblat. Mungkin kalau yang belum pernah dengar bullet journal, konsep awal bullet journal memang dari Ryder Carroll, dia sampai bikin bukunya segala macam. Tapi kalau kalian search, sudah banyak diadaptasi ke Notion, sudah banyak juga yang bikin template-nya. Ini ada salah satu template bullet journal juga, saya akan share di link. Aku jawab lagi ya, Kak, gimana sih cara buat writing log, buat tahu jumlah kalimat, berapa lama ngetik, dan lain-lain. Soalnya lagi coba nulis informasi buat skripsi. Keren-keren. Kalau berapa lama ngetik, mungkin bisa pakai formula ya, dia. Berapa lama ngetik? Kayaknya belum bisa ya. Ya, kita bisa pilih start date dan end date sih yang pasti.
Tapi kalau berapa lama kita benar-benar ngetik ya mungkin belum bisa. Tapi kalau pertanyaannya writing log berapa jumlah kalimat, berapa lama ngetiknya. Kalau berapa jumlah kata Bisa kalau di Notion bisa dicek Soalnya ini. di bagian kanan atasnya. Mana ya? Nggak ada, coba kita Di bawah kita harusnya ada. Ya, isi dulu kan. Bisa pakai lorem ipsum. Nah ini ada word count-nya 3 gitu. Tapi kalau setahu aku pernah sih lihat sekilas. Jadi tapi manual. Jadi kamu kalau misalnya kita mau bikin misalnya nih revisi tugas akhir atau katakanlah ya udah nggak apa-apa. Bisa sih kalau menurut aku pribadi harusnya aku nggak tahu sih tapi mungkin bisa gini pakai start time-nya soalnya hari ini jam berapa tadi input time jam berapa ya jam 12 malam ceritanya ngalong terus end time-nya besoknya sedih banget besoknya jadi sehari 24 jam kita revisi tugas akhir. Seingat aku ya harusnya ada formula yang bisa ngitung antara ini selisih ini sama ini terus dikonversi jadi jam. Iya. Nah tapi masalahnya aku lupa dan nggak jago juga. Kalau kamu bisa record waktunya, kapan kamu mulai, kapan kamu berhenti, bisa dihitung selisihnya berapa. Pakai formulanya itu namanya date between. Jadi kalau kamu punya dua tanggal atau 2 jam yang berbeda, selisihnya berapa. Tapi kalau otomatis sih kayak ada. Nah ya date between. Tapi aku kurang tahu nih. Ini coba ya. Coba date between-nya start time ya tadi start time terus end time terus hours benar nggak sih? Nah ini ada kayak gitu jadi ya seperti itu deh. Jadi kalau jumlah kalimat belum ada, tapi kalau word count ada. Kalau berapa lama ngetik bisa juga, tapi harus di input manual, nggak bisa otomatis. Kalau mau otomatis mungkin nggak di Notion paling. Oke. Opsi lain kalau ada yang pernah dengar Notion Enhancer, saya belum pernah pakai sih, gue belum pernah pakai. Tapi katanya ini ada fitur untuk ngitung kalimat. Oh, keren mantap. Itu otomatis dia secara otomatis ngitung kata, tapi mungkin bisa dilihat dulu karena gue juga belum pernah pakai. Aku pernah sih, tapi aku uninstall karena nggak kuat, laptop aku nggak kuat. Coba import database dari Google Sheet. Import database dari Windows Sheet secara langsung nggak bisa. Sayangnya harus menggunakan apa namanya? Jadi harus diekspor ke CSV dulu. Benar. Diekspor ke CSV baru kemudian baru kemudian diimport lagi di Notion-nya. Atau 2 kali. Atau kalau misalnya Google Sheet-nya dia di set jadi publik, harusnya bisa di embed nggak sih? Bisa di embed, ya, atau bisa di embed. Jadi ntar di set dulu privacy-nya, sharing settings-nya ke public, ntar tinggal dimasukin, terus embed link, ntar dia bakal nampilin ya, tapi bukan kalau ngedit aku nggak tahu deh, kayaknya nggak bisa ya. Kita bisa ngedit, ya kalau ngedit kita harus buka si filenya lagi. PDF, Google Docs, Google Maps, Spotify banyak.
Jadi ya sih, jadi bisa nampilnya bisa, tapi kalau ngedit harus balik lagi ke Google-nya mungkin. Jadi nggak bisa secara langsung ngedit di situ. Okay. Kamera gua off ya ngomong-ngomong. Berhenti. Kenapa? Ada lagi yang mau ditanya mungkin, atau mungkin ada yang kurang jelas, atau tadi aku kurang zoom in, boleh ya? Oke, ada pertanyaan? Terima kasih Aditya, semoga membantu ya. Tapi diingatkan sekali lagi, karena kita semua cara bekerjanya beda-beda, jadi ini nggak saklek harus kalian lakukan ya. Jadi kayak kalau misalnya nanti kalian ada yang bisa improve dari ini ya silakan, atau kalian merasa nggak serak sama ini juga nggak apa-apa banget. Kayak ini aku tekankan lagi, nggak apa-apa banget karena kita semua cara bekerjanya beda-beda. Jadi lakukan apa yang kalian rasa paling nyaman lah buat kalian. Jangan memaksakan kalian kerja di sistem orang, jadi kayak entar bingung sendiri. Ya, jadi memang salah satu benefit Notion adalah kita apa namanya? Notion itu fleksibel. Jadi kita punya setting cara berpikir kita seperti apa, cara kita bekerja sehari-hari seperti apa. Notion bisa menyesuaikan dengan kita. Jangan kita yang memaksakan menyesuaikan dengan sistemnya, tapi sistem yang sebisa mungkin menyesuaikan dengan kita. Ini ada pertanyaan lagi dari Akmal. Di Notion bisa insert coding-coding gitu nggak? Di Notion ada code block. Ica mau coba ini. Nah, ada kode blok kode seperti ini. Jadi kalian bisa pilih juga language-nya apapun, HTML, Python, Java, dan kayaknya sih hampir semua language ada. Aku punya nih kayaknya. Jadi code-nya bisa ditaruh di situ sesuai dengan formatting dari si language-nya. Nih, kayak gini, ini aku zoom in ya. Jadi dia bisa, maksudnya mungkin kita mau insert coding yang ada warnanya gini kan. Aku pribadi senang sih karena aku jadi bisa tahu, bisa ngeset ini, oh ini SQL. Nah, terus nanti di course yang lainnya aku bisa ngeset ini di Python. Mana ya Python? Python. Dan kalau misalnya ini Python, ini jadi hilang semua kan karena nggak sesuai variabel-variabel Python sama SQL, makanya dia beda, warnanya bakalan berubah. Dan aku senang aja sih bisa bikin kayak gini, maksudnya bisa bikin gini di Notion. Ya, jadi ya cukup fleksibel juga di situ. Tapi tentunya kodenya nggak bisa di-run di Notion ya. Iya, udah bukan ranah lagi. Kalau punya CodePen atau GitHub, bisa di-embed juga di Notion. Bikin reminder tiap tugas. Bisa. Misalnya kita laporan praktikum. Tergantung reminder apa dulu, misalnya reminder deadline. Kalau reminder deadline, aku deadline-nya sama. Misalnya minggu depan aja. Ini bisa pakai fitur remind. Mau kalian remind-nya 1 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, ini bisa banget. Gitu. Tapi ini juga mau kalian ngingetin diri sendiri, oh aku hari ini harus aku harus ngerjain ini, itu juga bisa. Karena ketika kita pakai fitur Kanban board ini, today ini bukan berarti ini hari apa gitu. Jadi ini tuh jadi ini bukan tanggal ya guys. Maksudnya ini nggak relatif. Today itu adalah ya udah selamanya today. Jadi kita yang harus ngedrag sendiri dan nggak relatif kayak properti tanggal, karena kita nggak nge-assign
nge-assign tanggal kan di sini, dan grup by-nya pun dia bukan berdasarkan tanggal, dia berdasarkan status yang kita tentukan untuk diri kita sendiri gitu. Kita mau ngerjainnya kapan. Kalau misalnya kalian, ini balik lagi makanya tadi aku bilang kalau kalian mau, kalau ngerimain bisa, misalnya kita mau, mana ya tadi kok hilang deadline. Udah ini ya soalnya. Kayaknya di database yang atas. Oh iya. Lupa, yang tas. Apa sih? Ya gitu. Maksudnya coba kita lihat ya. Oh ini. Nah, ini bisa kayak gini bisa, cuma ya udah itu reminder untuk diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita mau pakai, balik kita mau pakai kalender. Ini namanya gimana ya? Nah, kita mau pakai kalender. Nah, dia bakal nunjukin berdasarkan tanggal yang kita assign ke dalam dua atau deadline-nya, dan ini bisa diatur juga. Kita mau kalender ini nampilin deadline atau kita mau kalender ini nampilin waktu kita ngerjainnya gitu. Ini bisa di apa namanya, diatur-atur juga tergantung. Misalnya ini do. Kalau do ini berarti yang lainnya belum di-assign nih, kita baru nge-assign, oh kita tanggal 16 mau ngerjain laprak gitu. Tapi kalau yang lainnya belum. Jadi misalnya kita mau lihat berdasarkan. Jadi menurut aku ini juga sangat fleksibel karena kita bisa bikin ini, misalnya ini adalah by do gitu. Terus misalnya kita duplicate, terus kita bikin ini by deadline. By deadline. Kalau kita ini by deadline, kita bisa kalender by deadline. Jadi bakal berubah. Jadi kalau misalnya kita mau lihat deadline-nya kapan aja sih, apa sih tugas-tugas yang ada deadline-nya, karena nggak tahu sih ada semua tugas punya deadline atau enggak. Kalau misalnya ada tugas yang emang butuh deadline dan bakal ngeri kalau kalian lewat deadline-nya, bisa banget lihatnya dengan cara ini. Tapi kalau misalnya kalian merasa, oh ya udahlah aku pakai ini aja karena kebetulan tugas-tugas yang aku punya atau tanggung jawab yang aku punya ini nggak ada deadline-nya dan tergantung aku mau kerjanya kapan. Karena kadang-kadang susahnya di situ, deadline-nya nggak ada, tapi biasanya kita kan tergerak karena deadline. Tapi kadang-kadang kalau deadline-nya nggak ada, kita juga bingung. Kayak ini ngerjainnya udah ntar aja sebelum deadline-nya gitu. Dan menurut aku pribadi dengan view Kanban yang ini beneran bisa mendorong aku untuk nyelesain semuanya. Jadi aku bisa dan kayak ini beneran satisfying banget buat aku gitu. Tapi balik lagi ke preferensi orang-orang masing-masing. Gue mungkin mau nunjukin contoh yang punya gue ya, untuk purpose yang sama. Ini mungkin bisa menunjukkan kalau untuk mencapai target yang sama kita bisa punya prinsip yang beda-beda. Boleh coba ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah ini dashboard, ini demo dashboard sih, jadi isinya bukan yang sebenarnya, tapi dashboard gua pun sehari-hari kurang lebih seperti ini. Kalau Ica kan tadi pakai Kanban board, kalau gua intentionally, jadi gue bikin pisah-pisah. Ini ada yang today, ini ada yang tugas minggu ini ada yang tugas di masa depan gitu. Jadi gue bikin link view yang terpisah-pisah. Dan ini otomatis dia. Jadi gue pakai formula contohnya ya. Jadi gue filter berdasarkan properti status. Dan properti status ini ada formulanya lah, panjang. Intinya ngelihat tanggal, kalau misalkan tanggalnya tanggal hari ini, dia akan keluar today. Misalkan tanggal ini gue ganti jadi tanggal 9 ya. Dia akan berubah today. Dan dia akan harusnya muncul di sini. Ini gue filter today.
nggak muncul. Kita refresh ya. Wow, kenapa nggak muncul? Oh, nah, jadi kalau yang today dia akan otomatis muncul. Kalau misalkan ini dipindah ke tanggal 8, dia nanti akan hilang dari sini, statusnya berubah jadi overdue. Nah, kalau overdue, gue tetap tunjukin karena untuk remind ini harusnya kita lakuin nih, tapi belum. Nah, kalau misalkan udah selesai, ini gue klik di sini, dia hilang. Nah, hilang statusnya berubah jadi done. Kalau misalkan diklik, kalau di unklik, berubah jadi overdue. Kalau tanggalnya hari ini juga itu. Today, kalau misalkan gue klik, berubah jadi done. Jadi, dengan begini, karena gue tidak serajin Ica, mungkin yang setiap hari mereview, besok gue harus ngerjain apa ya, enggak. Gue pengennya Notion ngasih tahu gue, ini loh tugas yang harus dilakukan hari ini. Oleh karena itu, gue bikin seperti ini. Jadi gue cukup ngupdate aja apa yang ada di sini. Ini demo-demo tugas gue. Jadi kalau misalkan nanti ada hari ini ada tugas, dia akan otomatis muncul. Atau hari ini ada task yang kerjaan yang belum selesai nih, harusnya selesai kemarin tapi belum selesai. Dia akan muncul juga untuk ngingetin. Ya, jadi emang fleksibel banget. Notion kamu orangnya mager atau emang orangnya bersemangat dalam mengatur sehari-hari itu bisa banget. Jadi kayak jangan takut guys. Ya, jadi menyesuaikan, kalau gue kebetulan emang suka pakai formula. Jadi gue pakai banget formula untuk ngatur, untuk bilang biar Notion bisa ngatur kegiatan gue, bukan gue ngatur apa yang ada di Notion. Pokoknya Notion gue tinggal masukin tanggal segini ini, tanggal segini, tanggal ini segini ini. Nanti pada saatnya Notion yang akan ngingetin ke gue. Nah, gue mau menunjukin satu lagi terkait dengan terkait dengan reminder. Kalau kita, ini gue punya date di sini ya. Kalau kita bikin remind di sini, ini kan pilihannya agak terbatas ya. Non, one day of event, one day before, 2 days before, 1 week before. Kalau kita mau bikin reminder yang spesifik, tanggal tertentu gitu. Jadi di bodinya ini, kalau kita klik add, kemudian kita masukin tanggal, misalkan tanggal 15 Oktober. Misalkan di sini gue masukin tanggal 15 Oktober. 15 Oktober. Nah, ini salah satu yang menarik dari Notion ya. Jadi kalau kita klik ini tanggal 15 Oktober nih. Tapi di sini dia munculinnya next Thursday. Jadi kan hari Kamis besok, hari Kamis minggu depan. Ini akan berubah nih kalau misalkan di hari H ini akan keluarnya today. Ini salah satu fitur Notion juga, mereka jadi menunjukkan tanggal tuh bisa dengan apa sih istilahnya, dengan bahasa manusia lah dalam tanda kutip ya. Kayak hari Kamis besok atau besok kemarin hari ini. Nah, di sini kalau kita masukin tanggal seperti ini kita bisa masukin reminder lagi. Gitu. Jadi kalau walaupun tugasnya ini tanggal 9, misalkan kita mau reminder di tanggal 15, kita bisa bikin di sini. Kita bisa bikin berapa banyak pun. Misalkan kita mau reminder tanggal 10 Desember, ini tinggal diklik di sini. Ini kita bikin remindernya on day of event. Atau di judulnya juga bisa ya. Atau di judulnya juga bisa. Judul ya. Bisa kok harusnya. Ini misalkan. Nah, ini kita bisa bikin di sini. Atau di salah satu properti juga bisa kalau kita
bikin text property misalkan di sini kita bikin tomorrow misalkan 10-10 ini. Bisa kita tulisin aja misalkan manual teman. Jadi kalau mau remindernya lebih fleksibel, assign-nya propertinya jangan date, mungkin bisa di atas, bisa di bodinya, atau bikin property text, jadi bisa di add, bukan ngasih tanggal. Tapi mungkin kekurangannya nanti nggak bisa, ya kalau misalkan mau pakai formula ini nggak bisa kehitung formula. Iya, benar. Oke. Sudah 1 jam. Ada pertanyaan lagi? Edi, ada recordingnya atau enggak? Nanti ada. Kita akan upload juga ke YouTube. Jadi ada 2 cara. Silahkan buka link ini lagi. Kalau kalian buka link ini lagi juga nanti akan ada recordingnya. Tapi kita akan juga menyediakan di YouTube. Jadi nanti akan kita publish juga link YouTube-nya. Jadi silahkan bisa dibuka dari YouTube juga. Gitu. Ada pertanyaan lain? Kita sudah lumayan nih, udah 1 jam. Nggak kerasa ya kan? Nggak kerasa. Emang kalau udah ngomongin Notion suka nggak kerasa. Ya kalau gue sih suka gitu ya. Kalau udah ngobrol sama yang sesama pengguna ini. Saran untuk dari Juan, saran untuk pengguna pertama Notion. Saran pertama adalah belajar basicnya, dan akses termudah sebenarnya dari YouTube-nya Notion itu sendiri. Benar-benar. Mungkin ada yang belum tahu, Notion punya YouTube channel. Notion YouTube channel. Jadi kalian bisa buka di situ. Notion punya banyak video tutorial, termasuk beberapa yang jadi mereka ada beberapa playlist yang udah diklasifikasi untuk basic dan untuk advance. Jadi di sana sudah lengkap sekali. Kalau misalkan cara lain juga bisa cari template, cukup banyak yang berbagi template, baik itu gratis ataupun berbayar. Silakan dicari di YouTube banyak, di Twitter banyak. Jadi itu juga bisa jadi opsi. Selain itu, kalau untuk konten yang berbahasa Indonesia sejauh ini sih baru kita ingin perbanyak konten video seperti ini. Mungkin nanti setiap bulan akan ada dengan topik-topik yang berbeda. Kita juga banyak bekerja sama dengan Notion di Asia Pasifik, komunitas Notion di Asia Pasifik, termasuk di Singapura, Hong Kong, karena kita ingin memperbanyak acara Notion yang base-nya di Asia Pasifik. Karena biasanya kalau ada Notion Live, di kita jatuhnya jam 1 pagi, jam 2 pagi. Jadi mau nonton live kok capek gitu ya. Jadi kita harapkan bisa lebih banyak lagi aktivitas yang jamnya bersahabat lah dengan kita yang ada di Asia Pasifik. Selain itu bisa follow Twitter kita juga. Jadi kita sendiri punya beberapa channel sekarang, Twitter yang pasti. Kemudian kita juga punya channel Telegram. Notion Community punya komunitas yang sangat aktif di Discord. Kemudian kita juga sebenarnya baru-baru ini kita launch YouTube channel. Jadi video ini dan video saya sebelumnya yang barengan sama Notion Singapura juga akan bisa diakses di YouTube channel tersebut. Betul. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, bisa silahkan gabung Telegram atau Discord atau tanya kita di Twitter. Insya Allah kalau kita bisa pasti kita bantu. Nah. Semoga semakin banyak Notion Pro di Indonesia. Amin. Amin. Sedikit itu Notion baru saja mengganti termnya sebenarnya. Jadi mereka istilahnya udah bukan Notion Pro lagi.
tapi Notion Ambassador. Untuk yang belum tahu, sebenarnya program yang sama, sedikit diperbaiki. Jadi ada beberapa orang yang terpilih karena ya sudah berkontribusi di Notion Community dan terlihat memang punya pemahaman yang bagus terhadap Notion. Ini sebenarnya terbuka untuk semua, jadi semua orang bisa apply kalau misalkan tertarik. Notion Ambassador. Kalau misalkan ada yang tertarik di sini untuk daftar, mereka sih ada beberapa poin, nanti bisa dicek. Saya harus cari dulu linknya. Nanti bisa di Google aja Notion Ambassador. Jadi kalau memang tertarik bisa apply. Nanti mereka akan review oke apa enggak. Kalau misalkan oke, nanti bisa masuk Notion Ambassador. Ada beberapa benefit sih, termasuk diantaranya akses ke informasi awal, misalkan kayak trial feature seperti itu. Begitu. Di Indonesia sih saat ini belum ada. Di Singapura ada 2 kalau nggak salah, atau 3. Lagi mau kayaknya gue udah apply. Mantap. Mari doakan semoga di approve. Mantap. Ya, gitu sih. Jadi harapannya komunitasnya bisa semakin besar, makin banyak kontributor, makin banyak orang yang sharing mengenai penggunaan Notion. Gitu. Oke, dari Ica mungkin ada kata-kata penutup. Mungkin kan Ica sendiri lo udah pakai Notion dari 2018 ya, kurang lebih lah. Ya, kurang lebih lah. Nah, kurang lebih lah 2018 2019. Kesan pesannya dan sebenarnya apa yang bikin lo stay pakai Notion? Sebenarnya bukan Notion-nya sih yang bikin gue stay pakai Notion, tapi gimana Notion bikin gue jadi punya semacam workflow, semacam sistem yang bisa bikin gue kayak, oke, gue udah telat 2 hari, oke, gimana cara backtrack, atau gue punya tugas 500 hari lagi, gimana gue bisa mencapai itu gitu. Jadi bukan Notion-nya, tapi gimana Notion itu bisa bikin gue menjadi orang yang seperti itu. Jadi gitu. Mantap banget guys. Tapi awalnya emang dulu aku juga pakainya, pertama-tama aku pakai Notion, aku cuma pakai 1 halaman, isinya checkbox semua, sampai wow banyak banget checkbox lah isinya. Tapi lama-lama karena belajar, karena kepo juga sama punya orang-orang kan, jadi ya gitu. Jadi lama-lama improve, dan aku orangnya gampang bosen. Jadi kalau misalnya udah bosen, aku coba utak-atik lagi gimana yang paling sesuai sama aku saat ini gitu. Ya, betul tuh. Gue juga pertama kali gitu, cuman 1 page dengan banyak to-do list ke bawah yang cuman checkbox doang. Tapi lama-lama growth, dan itu nggak masalah sebenarnya, karena benar-benar kita mulai dari awal, semakin nanti kita belajar, karena perlu diakui Notion emang agak kompleks untuk bisa memaksimalkan semua fiturnya, begitu banyak fitur di Notion. Jadi kita mulai dulu dari yang kita pahami segini, ya udah pakein dulu. Nanti lama-lama kita banyak nonton YouTube video, kita banyak lihat tutorial, baru nanti ternyata bisa gini, ternyata Notion bisa gitu, baru nanti lama-lama fiturnya akan nambah, sistemnya akan lebih komprehensif, dan makin harapannya sih makin kerasa nanti benefit. Benar. Gitu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah 1 jam 14 menit nih kalau di sini tulisannya. Terima kasih semua yang udah datang, terima kasih semua yang sudah nonton full dari awal sampai akhir. Harapannya sekali lagi, harapannya akan lebih banyak video-video seperti ini, live event seperti ini di Indonesia dan Asia Pasifik. Kalau misalkan kalian ada yang kalian punya tertarik, pengen sharing, kalian punya pertanyaan, kalian pengen request topik, silakan hubungi kami, terutama di Twitter yang relatif paling aktif, atau di Telegram. Karena kita aktifnya di situ.
Betul. jawabin pertanyaan. Link Telegramnya bisa dicek di website kita. Website kita di notionina.id. Di situ ada semua link YouTube-nya, link Instagram, link Discord, link Twitter, termasuk kalau rencana untuk event-event kita ke depan semua bisa dilihat di situ. Jadi pokoknya semua informasi terkait komunitas Notion Indonesia bisa diakses di situ. Oke, sekali lagi terima kasih dan semoga kita bisa bertemu lagi di event-event selanjutnya. Selamat malam. Dadah, makasih semua.